Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Uyun dari kelas 1D PGSD dengan NIM 2086262 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membahas tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Ada beberapa aliran pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang aliran empirisme. Aliran empirisme menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Tokoh yang merintis aliran ini adalah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke pada tahun 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungannya. Faktor bawaan dari orang tua tidak dipentingkan. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan, sosial, alam, dan budaya. Pengaruh empiris yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Menurut aliran ini, pendidikan sebagai faktor luar pemenang peranan sangat penting. Sebagai pendidik, menyediakan lingkungan pendidik bagi anak, dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Aliran yang kedua ada aliran nativisme. Aliran nativisme menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang terpengaruh terhadap perkembangan anak. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer, filsuf dari Jerman pada tahun 1788 sampai 1860. Ia berpendapat bahwa bayi lahir itu sudah dengan bawaan baik dan buruk. Istilah nativisme berasal dari kata nati yang artinya adalah terlahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir, dan faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Aliran yang selanjutnya, yang ketiga, ada aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau, seorang filsuf dari Prancis pada tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Sehingga aliran naturalisme sering disebut juga negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Naturalisme ada 3 prinsip. Yang pertama, anak dididik belajar melalui pengalaman sendiri. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri secara alami. Yang kedua, pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga, program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat, menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Yang keempat, ada aliran konvergensi. Aliran ini dirintis oleh William Steele pada tahun 1871 sampai 1939. Seorang ahli pendidikan yang berasal dari Jerman. Aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia telah memiliki bakat yang baik dan buruk, sedangkan
Perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat tergantung pada faktor pembawaan atau bakat dan lingkungan. Hanya saja, filsuf William Sturm tidak menerangkan seberapa besar perbandingan pengaruh kedua tersebut. Sampai sekarang, pengaruh dari kedua faktor tersebut belum bisa diterapkan. Jadi, menurut teori konvergensi, pendidikan mungkin tidak dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Yang kelima ada aliran progresivisme. Tokoh dari aliran ini adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia memiliki kelebihan jika dibandingkan makhluk lain. Manusia bersifat dinamis dan kreatif dan didukung oleh kecerdasan sebagai bekal menghadapi dan mencegah masalah. Meningkatkan kecerdasan menjadi tugas utama pendidik yang secara teori mengerti karakter peserta didik. Keenam, ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat elektrik. Artinya, dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersediakan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya, nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi pedoman hidup, sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Dapat disimpulkan bahwa aliran esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan adalah nilai-nilai esensial, yaitu yang telah diteruji oleh waktu, yang bersifat menuntun, dan telah turun-temurun dari zaman ke zaman sejak zaman Renaissance. Yang ketujuh ada aliran perennialisme. Tokoh aliran ini adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk melatih berpikir sejak dini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya akan membahas secara singkat biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara merupakan putra kelima dari 9 bersaudara. Ia lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Ki Hajar Dewantara memiliki makna sebagai guru yang mengajar kebaikan, keluhuran, keutamaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang terbentuknya perguruan taman siswa. Terdorong oleh cita-cita, Ki Hajar Dewantara telah mengenal dunia pendidikan. Selama 1 tahun, ia sekolah di Adidharma, memutuskan untuk mendirikan sebuah perguruan yang cocok untuk mendidik generasi Indonesia. Maka, tanggal 3 Juli 1922, didirikan sebuah perguruan di Yogyakarta yang dikenal sebagai Perguruan Taman Siswa.
Perguruan ini kemudian segera berkembang luas ke banyak tempat di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Ambon. Selanjutnya ada asas pendidikan perguruan taman siswa. Ada 7 pasal. Yang pertama, hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri dengan mengganti terbitnya persatuan dalam kehidupan umum. Tertib dan damai itulah tujuan kita yang tinggi. Tidak akan ada ketertiban jika tidak ada kedamaian. Sebaliknya, tidak ada kedamaian selama orang diiringi dalam mengembangkan hidupnya yang wajar. Pasal kedua, dalam sistem ini, maka pelajaran berarti mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Dengan demikian, seorang guru tidak hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi juga harus mendidik kepada siswa untuk mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya untuk amal keperluan umum. Pasal ketiga, tentang zaman yang akan datang. Rakyat kita ada di dalam kebingungan. Sering kita tertipu oleh keadaan yang kita pandang perlu dan laras untuk hidup kita. Padahal itu adalah keperluan bangsa asing yang sulit didapatkannya dengan alat penghidupan kita sendiri. Pasal 4, dasar kerakyatan. Pengajaran yang hanya terdapat pada sebagian kecil rakyat Indonesia tidak berfaedah untuk bangsa, maka seharusnya golongan rakyat yang terbesar dapat pengajaran secukupnya. Pasal kelima, untuk dapat berusaha menurut asas dengan bebas dan leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. Walaupun kita menolak bantuan dari orang lain, akan tetapi kalau bantuan itu akan mengurangi kemerdekaan kita, lahir atau batin, harus ditolak. Pasal ke-6, keharusan untuk mempelajari diri sendiri segala usaha taman siswa. Usaha ini dikenal dengan jailbreaking system. Hal semacam ini amat sukar karena untuk dapat mempelajari diri sendiri, menerima bantuan orang lain diperlukan keharusan untuk hidup sederhana. Pasal ke-7, dengan tidak terikat lahir dan batin, serta kesucian hati berminat kita berdekatan dengan sang anak, kita tidak meminta sesuatu hak, akan tetapi menyerahkan diri untuk sang anak. Dengan kata lain, keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan kita kepada selamat bahagia anak didik. Selanjutnya, ada sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ing Ngasa Sungtulada, yang kedua ada Ing Mangunkarsa, yang ketiga ada Tutwuri Handayani. Ing Ngasa Sungtulada, Ing Ngasa yang berarti di depan atau orang yang memiliki pengalaman dan atau lebih berpengetahuan. Sedangkan Sungtulada berarti memberi contoh, memberi teladan. Jadi, Ing Ngasa Sungtulada mengandung makna sebagai among pendidik adalah orang yang memiliki berpengetahuan dan pengalaman hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dijadikan sebagai sentra figur bagi siswa. Selanjutnya, Ing Mangunkarsa. Mangunkarsa berarti membina kehendak, kemauan, dan hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum, kepada cita-cita yang luhur, sedangkan Ing Madya berarti di tengah-tengah. Jadi, Ing Madya Mangunkarsa mengandung makna bahwa pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuhkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif berkarya guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Selanjutnya, Tutwuri Handayani.
Tutwuri berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan tanggung jawab. Berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas, pamrih dan jauh dari sifat autoritatif, posesif, protektif, permisif yang sewenang-wenang. Sedangkan Handayani berarti kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri supaya mereka menurut garis kodrat pribadinya. Sistem pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara juga merupakan warisan leluhur yang patut dilestarikan dalam perwujudan masyarakat yang berkarakter. Terima kasih, begitu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.